Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-15 setelah Trinitatis ini mengajak kita agar hidup berhikmat dalam Yesus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 22 ayat yang pertama. Nungaro di perguruan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain aku? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 814 ayat yang ketiga. Saya ajari au Tuhanku.
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 206 ayat yang ketiga. Nadisodau Tuhaku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan menghendaki agar kami berhikmat dalam Yesus ketika menghadapi kehidupan ini, ketika kami diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan sebagai pengikut Kristus. Namun terkadang kami tidak mengutamakan kehendak Tuhan di atas segalanya. Kami tidak mampu menyangkal keinginan dan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar mampu menyangkal diri dan memikul salib. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku memanggil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi,
aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 457 ayat 2. Bagas ni haholongon. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat 29 sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 192 ayat 4. O Tuhan Yesus, Raja ni Sudina. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Allah dan mengumpulkan persembahan yang pertama, 1A 1B, kita bernyanyi dari buku ini nomor 238 ayat yang pertama. Ihutonau sudihamu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, kiranya memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini merupakan bagian dari pemberitahuan Yesus akan segala penderitaan yang akan dialaminya untuk menuntaskan misi Allah menyelamatkan dunia ini. Di tengah pemberitahuan itu pula, Tuhan Yesus menyampaikan akan syarat menjadi pengikutnya, yang diantaranya adalah
bersedia mengalami penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikutnya. Artinya, jika kita mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, maka risiko yang harus kita pikul bahkan seperti risiko yang dialami oleh Yesus dalam menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu merupakan suatu konsekuensi yang jauh dari pemikiran atau akal budi kita. Menderita dan memikul salib adalah tindakan yang melampaui keinginan manusia. Ini yang membuat Petrus seolah tidak menerima pernyataan Yesus itu. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia ketika mendengar Tuhan Yesus mengajar bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan akan dibunuh. Petrus belum siap menerima kenyataan itu serta konsekuensi yang harus ditanggung olehnya. Itu sebabnya ia menegur Yesus. Petrus bukan saja tidak siap memikul salibnya sendiri, tetapi ia malah menginginkan agar Tuhan Yesus tidak memikul salibnya. Dan saya pikir kita adalah Petrus itu. Kita bisa saja menolak konsekuensi penderitaan dalam mengikut Yesus. Sebab masih saja kita menganggap bahwa menjadi pengikut Kristus adalah tentang hidup yang nyaman, hidup yang sukses, hidup yang berkelimpahan, hidup yang terfasilitasi, dan lain sebagainya. Tentunya menjadi nyaman dan aman serta berkelimpahan itu tidaklah salah. Sebab Tuhan pasti menginginkan agar kita memperoleh hidup yang bahagia dan penuh damai sejahtera. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita menolak penderitaan sebagai konsekuensi mengikut Yesus. Maka disitulah Yesus marah dan tidak suka. Tuhan Yesus marah kepada Petrus dan menghardiknya dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya serta berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memikirkan apa yang dipikirkan Allah menjadi poin penting dalam khotbah ini. Berhikmat dalam Yesus atau marhabisuhon di bagasan Yesus adalah memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan jalan satu-satunya bagi kita untuk dapat melakukan, memperoleh hikmat itu adalah dengan menyangkal diri. Hidup dalam hikmat Allah dimulai dengan penyangkalan diri. Artinya kita mati bagi keakuan kita dan mulai hidup bagi Kristus. Kemampuan menyangkal diri akan membuat kita mampu juga melewati segala penderitaan yang ada. Bahkan akan mampu memikul salib serta menyatakan diri sebagai pengikut Yesus tanpa malu dan sanggup bersaksi tentang Dia sekalipun situasinya sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita jujur dan menyadarinya, sering kali kita gagal menjadi pemikul-pemikul salib karena tidak bisa mengendalikan pikiran, keinginan dan kehendak kita sendiri. Bahkan Tuhan pun terkadang ingin kita atur. Kita sulit menerima kenyataan bahwa orang percaya semestinya taat dalam menerima apa yang Tuhan kehendaki, meskipun terkadang bertolak belakang, bahkan berlawanan dengan apa maunya kita. Semakin banyak yang kita inginkan, sesungguhnya potensi kita kecewa pun semakin tinggi. Namun semakin banyak kita menerima kehendak Allah dalam diri kita, sesungguhnya sukacita pun semakin besar. Pikiran kita tidak akan pernah bisa memahami pikiran Allah.
Pikiran Allah hanya bisa dipahami dengan ketaatan iman. Dan yang pasti keyakinan bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan, muaranya semuanya adalah damai sejahtera, sukacita, masa depan yang cerah, sebagaimana janjinya dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita hidup dalam hikmat Yesus. Maka segala sesuatu yang kita alami akan kita pahami sebagai jalan dan tangga-tangga menuju hidup yang menang dan hidup yang kekal, sebagaimana tujuan penyelamatan Yesus yang telah dilakukan dalam penderitaan dan pengorbanannya. Percayalah, Allah sendiri akan menguatkan dan menyertai kita untuk menggapai kemenangan, untuk melewati segenap pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Asalkan kita taat dan bersedia hidup dalam kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami saat ini sebagai murid-murid-Mu, bahwa sebagai murid kami harus ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Mengikut Engkau bukanlah persoalan hidup bersenang-senang dan tidak ada tantangan dan kesulitan. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kami harus bersedia mengambil segala risiko, bahkan mengambil risiko yang telah Tuhan tanggung dalam segala penderitaan-Mu. Kuatkan kami kiranya Tuhan, agar kesulitan dan tantangan itu ada, kami bukan justru menyerah, tetapi punya keyakinan yang besar bahwa Engkau telah terlebih dahulu memenangkan semua penderitaan dan tantangan itu. Karenanya kami pun akan dimenangkan dan dikuatkan oleh-Mu dalam melampaui semua penderitaan itu. Ya Tuhan Allah kami, biarlah kami adalah orang-orang yang mau menyangkal diri, bukan memikirkan hal-hal yang duniawi saja, bukan memikirkan keinginan kami sendiri saja, tetapi memikirkan kehendak Allah. Sebab dengan demikianlah kami boleh menerima ketaatan yang sempurna adalah kata kunci untuk mengikut Engkau. Sekalipun kami harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Kuatkan kami para murid-murid-Mu untuk setia dalam panggilan ini menjadi murid-Mu dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, rencana-rencana kami, agar semuanya itu adalah seturut dengan kehendak Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Syukur kepada Tuhan yang telah mengingatkan kita pada hari Minggu ini, agar kita bijaksana menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tetaplah setia kepada Kristus,
tabahlah dalam kesesakan, dan tekunlah di dalam doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.